terkait dengan PPDB zonasi. Tadi kami bahas secara khusus dengan Bapak Presiden. Kami menyampaikan hasil-hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan juga kajian para pakar dan juga audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan. Nah, intinya terkait dengan PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kembali kajian pelaksanaannya, dan nanti keputusan terkait dengan pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Jadi sekarang kami masih memperdalam kembali kajian tentang PPDB zonasi, dan nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan keputusannya akan ditetapkan dalam sidang kabinet. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi begini, zonasi itu kan filosofinya ada 4 ya. Yang pertama, zonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Ini semangat dari zonasi itu. Sehingga mereka, anak-anak ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama. Sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Atau saya sering gunakan bahasa, tidak ada segregasi antara yang elit dengan yang alit. Karena itu ada inklusi sosial di situ. Karena zonasi itu kan pakai empat kriteria. Yang pertama domisili, tempat tinggal. Yang kedua prestasi, yang ketiga afirmasi, yang keempat mutasi. Jadi dasarnya kan itu. Domisili tentu mereka yang tinggal terdekat dengan lingkungan sekolah itu. Prestasi adalah anak yang tidak tinggal di lokasi terdekat, tapi dia punya prestasi untuk diterima di situ. Yang ketiga, afirmasi itu untuk 2 kelompok. Pertama, kelompok dari keluarga kurang mampu, yang kedua dari kelompok difabilitas. Nah, mutasi itu adalah anak yang mutasi karena mengikuti tugas orang tuanya. Sehingga dengan 4 kriteria itu, nanti kami akan sempurnakan lagi prosentasenya akan seperti apa. Yang sekarang jadi persoalan kan memang prosentase yang diterima dari domisili itu berapa persen, yang prestasi berapa persen, ini yang seringkali jadi persoalan. Kalau yang afirmasi itu sudah kami patok 20%. Karena bagian dari pemihakan negara terhadap kelompok-kelompok yang memang kita anggap sebagai kelompok lemah. Ya, kelompok yang memang secara ekonomi memang lemah dan memang secara fisik dia kelompok-kelompok difabel. Nah, yang mutasi tentu tidak banyak karena ini kan memang sifatnya ya misalnya wartawan pindah tugas, anaknya harus ikut itu, atau misalnya dosen pindah tugas atau anggota dewan dan sebagainya. Ini tidak banyak jumlahnya. Sehingga karena itu maka kami mencoba untuk melihat ini. Nah, yang kedua yang juga perlu kami lihat berdasarkan pengalaman beberapa daerah, itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Karena selama ini di antara kritik terhadap zonasi itu banyak sekolah swasta yang tutup, tidak kebagian murid. Sementara negeri itu muridnya berlebih, yang karena muridnya berlebih itu kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi. Karena rasio guru dan murid menjadi tidak seimbang, sarana dan prasarana juga menjadi tidak dapat tersedia dengan sebaik-baiknya. Nah, berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam, sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet. Tidak hanya persentase, tapi juga nanti bagaimana sekolah-sekolah swasta juga. Sekolah-sekolah swasta itu kalau pengarah beberapa daerah itu kan ada yang kemudian disubsidi. Nah, tapi ini sangat bergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Ada juga yang misalnya
negeri dibatasi tapi swastanya dilihat akreditasinya. Nah, ini nanti berbagai skenario dan praktek baik yang ada di provinsi-provinsi itu yang coba nanti kita perdalam lagi, dan nanti kemudian akan kita ambil kebijakan zonasi sehingga ya dapat mencapai 4 idealisme tadi itu. Pendidikan bermutu untuk semua, kemudian integrasi, inklusi, dan kohesi sosial. Gitu. Menunggu sidang. Kami belum bisa mengambil keputusan karena keputusan nanti tidak ada pada kami tapi pada sidang kabinet dipimpin Pak Presiden.